perumpamaan selalu menyarankan kepada kita agar kita memiliki ilmunya padi. Yang semakin berisi, semakin tawadhu. Yang kedua, agar dengan kita jadikan diri kita macam bintang-bintang di langit. Cemerlang jauh daripada tatapan pandangan mata melihat, tapi ternyata dengan pancaran cahayanya ada di atas permukaan air. Jangan macam seperti asap hitam gelap tak ada cahayanya. Jadi yang walaupun bintang di langit itu tinggi tapi punya sifat tawadhu. Apa tawadhunya bintang di langit? Itu dengan cemerlang cahaya daripada bintang-bintang tadi itu dapat disaksikan di atas permukaan laut, air atau sungai. Allah kemarin Abi ada mendengar ceramah daripada sahabat kita, kayaknya dari orang Banjar atau dari Samarinda, tidak pasti. Dia temukan hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang apabila ada satu jenis bintang itu muncul, yang kalau pada saat ketika bintang itu muncul, maka semua wabah dan juga dengan semua jenis corona, semua jenis virus, kuman itu akan lenyap. Jadi dikatakan bintang yang dimaksud itu As-Suraya. Pernah tahu nama bintang As-Suraya? Tak tahu bahasa kita Suraya mungkin Kerantika barangkali. Yang ada 7 tuh bintang tertentu. Itu bila-bila muncul seketika adanya wabah taun kah, virus corona kah, kuman kah, apa saja dalam bentuk penyakit yang Allah turunkan. Kalau dah muncul bintang tadi itu namanya As-Suraya, maka dengan virus dan juga dengan semua bakteria dan kuman itu akan lenyap dan sirna. Dan Suraya ini akan bermunculan atau akan muncul, Suraya akan muncul itu pada musim panas. Berbola pada musim panas. Jadi dulu kita di kampung pada musim kemarau loh khususnya. Kalau kita keluar rumah, Masya Allah, bintang. Sekarang mana kita boleh minta bintang? Mungkin kita di Bogor nih suatu tempat yang tidak pernah lihat bintang sama sekali. Sampai mati tinggal di Bogor tak pernah lihat bintang ada di langit. Mendung terus. Mendung hujan, mendung hujan, mendung hujan. Bila kita tengok yang namanya kutub, Mushtari, Merih. Merih, apa bahasa kita? Mushtari, apa bahasa kita? Mushtari. Mushtari. Jupiter. Mushtari. Merih. Bagaimana Merih? Meteor. Kemudian Suraya, itu yang 7 itu. Tersebut dengan Kerantika apa sebutan itu? Ada sebutannya orang kampung. Dulu belajar ilmu falak. Tapi ya tak bawa kitab. Sekedar dibawa sama Syekh Yasin pergi ke Yalamlam. Yalamlam itu kawasan laut yang dia adalah merupakan salah satu daripada bikat yang 5. Jadi untuk sampai dengan kita pergi daripada Mekah beberapa buah kereta banyak. Hampir tidak kurang daripada 120 km jarak yang kita tempuh. Hanya semata-mata untuk Syekh Yasin tunjukkan nama-nama bintang. Jadi disorot dengan toslet atau dengan sentar. Tuh namanya Suraya. Tuh namanya Merih. Yang namanya Kutub. Dan juga cara untuk tahu arah kiblat dengan perantaraan bintang kutub. Ilmu falak pada waktu itu kita belajar hanya dengan catatan daripada Syekhuna Syekh Adnan. Sehingga penggunaan Rub'ul Mujayyab, tak tahu apa bahasa kita Rub'ul Mujayyab. Rub'ul Mujayyab yang tak tahu separuh Rub'ul Mujayyab untuk mengetahui awal tahun. Insyaallah kita bisa tahu untuk pembuatan kalender, untuk penentuan waktu sembahyang, untuk tahu awal tahun pada tahun 2000, pada tahun 1470 nanti. Kita tidak bisa tahu. Dapat ilmunya pada waktu itu. Hilang bukunya. Hilang juga ilmunya. Jadi memang polos betul tentang ilmu falak. Dulu udah pandai dah. Dan asik. Dan ilmu falak asik. Ada keasikannya. Jadi bukan cuma hanya sekedar tahu nama-nama bintang. Tapi juga dengan kita buat hisaban. Untuk kalender. Untuk mengetahui awal tahun, akhir tahun, dan juga dengan hari-hari bersejarah.